Terjebak dalam tuntutan bakti keluarga, Kirana hanya bisa diam saat mahar dan warisan orang tuanya lumat digerogoti keserakahan suami dan mertua. Namun, ketika sebuah tanda tangan palsu nyaris melenyapkan harga diri terakhirnya, hijab yang ia kenakan bukan lagi simbol kepatuhan buta, melainkan jubah perang untuk menuntut keadilan. Karena pengorbanan ada batasnya, dan kali ini sang tumbal memilih untuk melawan. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Pagi itu di sudut ruang tamu rumah kami yang terletak di pinggiran Bandung, aroma rendang yang gurih menyeruak dari arah dapur, memenuhi setiap celah udara dengan wangi rempah yang pekat. Namun, entah mengapa hidungku justru menangkap bau kecemasan yang samar, sebuah firasat tak kasat mata yang seringkali muncul tepat sebelum badai besar melanda kehidupan rumah tanggaku yang tenang. Aku berdiri terpaku di depan meja makan, memandangi deretan kursi kosong yang sebentar lagi akan diisi oleh orang-orang yang selalu berhasil membuat dadaku terasa sesak hanya dengan keberadaan mereka di sini. Aku menarik napas panjang untuk menenangkan gemuruh di dada, lalu mulai merapikan jarum di hijab segi empatku yang berwarna navy, memastikan setiap lipatannya membingkai wajahku dengan sempurna dan pantas. Sebagai istri, aku selalu berusaha menjaga penampilan demi kehormatan suamiku, apalagi hari ini adalah hari yang dianggap penting karena ibu mertua dan adik iparku yang manja itu akan datang berkunjung siang ini. Ada rasa lelah yang kusembunyikan di balik bedak tipis ini, sebuah kelelahan mental karena harus terus bersandiwara menjadi menantu teladan yang selalu menerima setiap sindiran dengan senyuman tulus. Di seberang ruangan, Mas Aris terus mondar-mandir di depan jendela besar dengan ponsel yang menempel erat di telinganya, sementara tangan satunya lagi terus meremas ujung kemeja abu-abunya yang baru saja kusetrika. Wajahnya terlihat sangat tegang, guratan di dahinya tercetak jelas seolah-olah dia sedang memikul seluruh beban dunia di pundaknya yang sebenarnya tidak sekuat itu jika harus berhadapan dengan ibunya. Aku memperhatikannya dari kejauhan, mencoba menebak apa yang sedang ia bicarakan di telepon, namun ia selalu membuang muka setiap kali tatapan kami bertemu di udara. Semua harus sempurna, Kirana. Jangan sampai ibu menemukan celah untuk mengeluh tentang masakanmu atau kebersihan rumah ini. Ucapnya tiba-tiba tanpa melihat ke arahku, suaranya mengandung nada perintah yang tidak bisa dibantah. Kalimat itu bukan sekadar pengingat, melainkan sebuah tekanan yang sudah sangat hafal di telingaku, seolah-olah kebahagiaan keluarga ini sepenuhnya tergantung pada seberapa baik aku melayani nafsu makan mereka. Aku hanya bisa menelan ludah, merasakan tenggorokanku kering meski aku baru saja meminum segelas air putih dingin di dapur tadi. Aku hanya mengangguk pelan sebagai tanda patuh. Lalu dengan hati-hati mulai meletakkan piring-piring porselen putih dengan pinggiran emas terbaik yang sebenarnya adalah bagian dari mahar dari almarhum ayahku sendiri. Setiap kali menyentuh piring-piring ini, ada rasa perih yang menjalar di jemariku, mengingat bagaimana ayah berpesan agar aku selalu menjaga harga diri dan barang-barang berharga ini sebagai jaminan jika suatu saat hidupku sulit. Kini, piring-piring itu justru akan digunakan untuk menjamu orang-orang yang secara perlahan mulai menggerogoti segala sesuatu yang menjadi milikku atas nama kebersamaan. Tak lama kemudian, suara mesin mobil yang menderu keras di halaman depan menandakan kedatangan Bu Lastri dan putrinya, Sekar, yang hampir bisa dipastikan selalu datang membawa daftar tuntutan baru atau keluhan finansial. Aku bergegas merapikan gamis batikku yang sederhana, mencoba membuang segala pikiran negatif agar auraku tetap terlihat tenang sebagai tuan rumah yang baik sesuai ajaran agama yang kupahami. Mas Aris segera berlari ke arah pintu depan dengan wajah yang mendadak ceria, sebuah transformasi ekspresi yang selalu membuatku merasa cemburu karena ia jarang bersikap seantusias itu padaku. Mereka berdua masuk ke dalam rumah dengan tawa yang dipaksakan dan suara yang melengking,
langsung menuju ke meja makan tanpa sedikit pun melirik atau menyapa aku yang sudah berdiri menyambut di ambang pintu dapur. Bu Lastri langsung menarik kursi dan memeriksa kebersihan sendok di depannya, sementara Sekar sibuk dengan ponselnya sambil mengeluh tentang panasnya cuaca Bandung yang menurutnya merusak riasan wajahnya. Aku merasa seperti orang asing atau mungkin hanya pelayan tak terlihat di rumahku sendiri, yang keberadaannya hanya diakui saat air di dalam teko mulai habis atau piring kotor menumpuk. Selama makan siang berlangsung, percakapan mereka sama sekali tidak melibatkan diriku, melainkan hanya berputar tentang cicilan mobil baru Sekar yang mulai menunggak dan keinginan Bu Lastri untuk merenovasi rumah di kampung. Mereka berbicara seolah-olah uang adalah sesuatu yang bisa dipetik dari pohon, tanpa memikirkan bagaimana Mas Aris harus bekerja lembur setiap hari untuk memenuhi gaya hidup mereka yang berlebihan itu. Aku hanya duduk diam di ujung meja, mengunyah nasi yang terasa seperti pasir di mulutku, sambil mendengarkan rencana-rencana besar yang mereka susun tanpa pernah menanyakan pendapatku. Aku merasa sangat kesepian di tengah keramaian ini, tanganku terus bolak-balik mengisi teko air, tanpa pernah diajak bicara secara manusiawi tentang apapun selain urusan domestik rumah tangga. Tatapan mata Sekar yang sesekali mencibir ke arah pakaianku membuatku semakin merasa rendah, seolah-olah kesederhanaanku adalah sebuah aib bagi standar kemewahan yang mereka ciptakan sendiri. Setiap kali aku mencoba masuk ke dalam obrolan, Bu Lastri akan segera mengalihkan topik atau memotong kalimatku dengan pertanyaan tentang kapan aku akan memberikan mereka cucu laki-laki sebagai penerus nama keluarga. Mas Aris sesekali melirikku dari kursi utamanya dengan tatapan memohon yang sangat kukenal, sebuah kode bisu yang sangat aku hafal, bahwa sebentar lagi akan ada permintaan besar yang akan menguras tabunganku. Ia selalu menggunakan tatapan itu untuk melunakkan hatiku, memanfaatkan cinta dan kepatuhanku sebagai senjata untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh ibu dan adiknya demi menjaga perdamaian semu. Aku tahu bahwa di balik tatapan itu, ada ego pria yang tidak berani berkata tidak pada keluarganya sendiri dan lebih memilih mengorbankan perasaan istrinya demi gelar anak yang berbakti. Kirana, kamu kan sayang sekali sama Sekar. Dia itu satu-satunya adik iparmu yang paling dekat. Tentu kamu tidak mau melihatnya kesusahan karena ditagih debt collector kan? Mulai Bu Lastri dengan nada manis yang dibuat-buat. Suara itu terdengar seperti racun yang dibungkus madu, merayap masuk ke telingaku dan membuat seluruh bulu kuduku berdiri, karena aku tahu persis arah pembicaraan ini akan berakhir pada uang. Mereka selalu memulai dengan pujian atau membawa-bawa ikatan kekeluargaan saat mereka membutuhkan sesuatu yang berharga dari tanganku, terutama aset peninggalan orang tuaku. Aku hanya bisa menggenggam erat kain serbet putih di bawah meja hingga buku-buku jariku memutih, merasakan firasat buruk yang kini berubah menjadi kenyataan pahit bahwa jamuan ini hanyalah sebuah jebakan. Jantungku berdegup kencang seirama dengan detak jam dinding, menyadari bahwa ketenanganku akan segera berakhir dan digantikan oleh badai konflik yang mungkin akan menghancurkan fondasi pernikahanku. Ini baru permulaan dari sebuah permainan manipulasi yang sangat rapi, di mana aku dipaksa menjadi tumbal atas nama pengabdian kepada keluarga yang sebenarnya sama sekali tidak menganggapku ada. Setelah meja makan bersih dari sisa-sisa perjamuan yang terasa hambar, atmosfer di dalam ruangan tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin, menciptakan tekanan udara yang membuat napas di balik hijabku terasa sesak. Aku bisa merasakan tatapan Bu Lastri dan Sekar saling mengunci, sebuah kode rahasia yang telah mereka susun rapi sebelum kaki mereka melangkah masuk ke rumah ini pagi tadi. Di sampingku, Mas Aris duduk dengan gelisah, sesekali membetulkan letak kacamatanya seolah-olah benda itu adalah beban yang sangat berat bagi hidungnya yang bangir.
Suasana hening yang mencekam ini hanya diinterupsi oleh suara denting sendok yang beradu dengan piring saat Sekar dengan santai menghabiskan sisa pencuci mulutnya tanpa rasa bersalah. Mas Aris tiba-tiba menggeser kursinya lebih dekat ke arahku, lalu tangannya yang terasa dingin mulai menggenggam jemariku dengan cara yang sangat lembut, sebuah tindakan afeksi yang terasa sangat asing dan tidak biasanya ia lakukan di depan ibunya. Aku tahu persis arti dari genggaman ini. Ini bukanlah bentuk dukungan emosional, melainkan sebuah upaya untuk menyuap perasaanku agar aku menjadi lunak sebelum mereka melancarkan serangan utama. Matanya menatapku dengan binar yang dibuat berkaca-kaca, mencoba mengeksploitasi rasa cintaku sebagai pintu masuk bagi rencana besar yang telah mereka siapkan untuk menghancurkan benteng pertahanan terakhirku. Bu Lastri kemudian merogoh tas kulitnya yang bermerek, yang aku tahu dibelikan oleh Mas Aris bulan lalu, dan mengeluarkan sebuah map plastik kusam berwarna biru tua yang sangat kukenal bentuk serta isinya. Jantungku mencelos saat melihat map itu diletakkan dengan sengaja di atas meja makan, tepat di antara piring-piring mahar peninggalan almarhum ayahku yang masih berserakan. Itu adalah dokumen asli sertifikat tanah sawah di desa, satu-satunya harta peninggalan orang tuaku yang selama ini kujaga dengan nyawa, karena itulah jaminan masa depan bagi keponakanku yang yatim piatu. Bagaimana bisa benda itu ada di tangannya, sementara aku menyimpannya di lemari terkunci? Sawah itu kan sebenarnya tidak terlalu terurus sejak ayahmu tiada, Kirana. Rasanya sangat mubazir jika dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan keuntungan yang nyata bagi kita semua. Mulai Bu Lastri dengan nada bicara yang datar namun penuh penekanan pada kata kita. Ia berbicara seolah-olah tanah itu adalah properti bersama milik keluarga besarnya, mengabaikan fakta hukum bahwa namaku adalah satu-satunya yang tertera di sana sebagai ahli waris sah. Aku terpaku, lidahku terasa keluh melihat bagaimana ia dengan ringannya meremehkan hasil keringat almarhum ayahku yang selama puluhan tahun telah menghidupi keluarga kami dengan penuh perjuangan. Aku mencoba mengatur napas, berusaha tetap tenang meski amarah mulai mendidih di balik dadaku, karena aku tahu kemarahan hanya akan membuat mereka memiliki alasan untuk menuduhku sebagai istri yang emosional. Tanah itu bukan tidak terurus, Bu. Setiap musim panen hasilnya selalu aku kirimkan untuk biaya sekolah anak-anak almarhum kakakku di desa, agar mereka tetap bisa belajar. Jawabku dengan suara yang bergetar namun tetap diusahakan stabil. Aku menatap mata Bu Lastri, mencoba mencari sedikit saja rasa empati di sana, namun yang kutemukan hanyalah sorot mata dingin yang hanya melihat tanah itu sebagai tumpukan uang yang bisa segera dicairkan. Mendengar jawabanku, Sekar langsung meletakkan ponselnya dengan kasar di atas meja, lalu mendecakkan lidahnya dengan suara yang sangat keras seolah-olah penjelasanku adalah sebuah lelucon yang membosankan. Mbak, jangan egois begitu dong. Pendidikan keponakan Mbak itu kan bisa dicari solusinya nanti. Sekarang ini kita sedang bicara tentang masa depan Mas Aris dan aku, ujarnya dengan nada meremehkan yang sangat menyakitkan. Ia seolah menganggap bahwa kebutuhan gaya hidupnya jauh lebih penting daripada pendidikan anak-anak yatim yang bahkan tidak pernah ia temui atau ia pedulikan nasibnya sama sekali selama ini. Kalau sawah itu kita jadikan modal usaha atau jaminan di bank, Mas Aris bisa membangun bisnis yang lebih besar, dan aku pun bisa punya modal untuk buka butik yang sudah lama aku impikan. Lanjut Sekar dengan mata yang berbinar karena keserakahan. Ia membayangkan kesuksesannya di atas penderitaan orang lain, tanpa sedikit pun memikirkan risiko apa yang akan menimpaku jika suatu saat usaha mereka gagal dan sertifikat itu disita oleh pihak bank. Mereka membicarakan hartaku seolah-olah itu adalah kue ulang tahun yang bebas dipotong dan dibagikan kepada siapa saja yang mereka sukai tanpa perlu izin dariku. Mas Aris ikut menimpali dengan janji-janji manis yang terdengar seperti madu namun terasa seperti racun di telingaku. Ia mulai memaparkan perhitungan keuntungan berlipat ganda yang sangat tidak masuk akal bagiku.
Ini hanya sebentar, Kirana. Begitu bisnisku jalan dan Sekar sukses dengan butiknya, aku berjanji akan menebus kembali sertifikat itu dan mengembalikan semuanya dalam kondisi yang jauh lebih baik, bisiknya dengan nada persuasif yang sangat meyakinkan. Ia menggunakan seluruh kemampuan komunikasinya untuk meyakinkanku bahwa tindakan ini adalah bentuk bakti istri kepada suami yang sedang berjuang demi masa depan keluarga kecil kami. Aku melihat ke arah Mas Aris, mencari secercah pembelaan atau setidaknya pengertian bahwa ia memahami betapa berharganya tanah itu bagiku, namun yang kutemukan hanyalah sorot mata yang menuntut kepatuhan mutlak. Di mata suamiku, aku bukan lagi seorang pasangan hidup yang pendapatnya perlu didengar, melainkan sebuah instrumen keuangan yang harus tunduk pada kehendak kepala keluarga atas nama ketaatan istri. Ia seolah-olah lupa pada janji pernikahannya untuk melindungiku, dan kini justru menjadi ujung tombak bagi keluarganya sendiri untuk menelanjangi hartaku sampai tidak tersisa sedikit pun. Mereka mulai menggunakan senjata pamungkas, yaitu membawa-bawa ayat agama tentang berbakti kepada orang tua dan membantu saudara kandung, membuatku merasa seperti seorang pendosa besar hanya karena ingin mempertahankan hak milikku. Bu Lastri mulai bercerita tentang betapa beratnya ia membesarkan Aris sendirian, seolah-olah perjuangannya di masa lalu memberinya hak otomatis untuk merampas apapun yang dimiliki oleh menantunya sekarang. Aku merasa terpojok, dikepung oleh narasi-narasi moralitas yang dipelintir sedemikian rupa untuk menjustifikasi keserakahan mereka yang tak berujung, membuatku mulai meragukan kewarasanku sendiri di rumah ini. Dadaku terasa semakin sesak, rasa panas mulai menjalar hingga ke ubun-ubun, dan aku merasa perlu menjauh sejenak sebelum aku meledak di depan mereka semua yang terus menatapku dengan penuh tuntutan. Aku butuh waktu untuk berpikir, Mas, ini bukan keputusan kecil yang bisa diambil dalam hitungan menit sambil minum teh seperti ini, ucapku sambil berdiri perlahan dari kursi kayu yang terasa sangat keras. Aku segera melangkah menuju kamar mandi, mencoba mencari ruang privat di mana aku bisa menangis tanpa harus terlihat lemah di depan orang-orang yang sudah siap memakan habis masa depanku demi ambisi mereka. Di dalam kamar mandi, aku menatap pantulan diriku di cermin. Air mata mulai membasahi pipi dan merusak riasan tipis yang kupakai pagi tadi, merasa tercekik oleh cinta yang ternyata memiliki harga yang sangat mahal. Aku menyentuh permukaan cermin, bertanya-tanya sampai kapan aku harus menjadi istri salihah, yang selalu mengorbankan diri demi kebahagiaan orang-orang yang bahkan tidak menghargai keberadaanku. Namun, saat aku keluar dan menyeka air mata, pemandangan di ruang tengah membuat jantungku berhenti berdetak. Mas Aris ternyata sudah menyiapkan pulpen di atas meja kerja, menungguku dengan senyum tipis yang terasa sangat mengerikan. Malam itu, suasana di dalam kamar tidur kami terasa jauh lebih mencekam daripada suhu udara Bandung yang sedang turun drastis, menciptakan keheningan yang menyesakkan dada. Tekanan tidak berhenti begitu saja setelah jamuan makan siang berakhir, justru tekanan itu berpindah ke ruang paling privat dalam hidupku, di mana seharusnya aku merasa paling aman. Mas Aris tidak membiarkanku memejamkan mata sedikit pun. Ia terus duduk di tepi ranjang sambil menatapku dengan tatapan yang mencampurkan antara rasa bersalah dan tuntutan yang tidak berkesudahan. Suara detak jam dinding di kamar kami seolah-olah berubah menjadi hakim yang terus menghitung detik demi detik menuju kehancuran harga diriku yang paling dalam. Mas Aris mulai bercerita dengan nada suara yang rendah dan bergetar, menceritakan kembali betapa berat bebannya sebagai anak laki-laki tertua yang harus menjamin kebahagiaan ibu dan adik perempuannya. Ia membawa-bawa kenangan masa kecilnya yang sulit, tentang bagaimana ibunya membanting tulang demi menyekolahkannya, hingga ia bisa menjadi pria seperti sekarang ini di hadapanku. Narasi pengorbanan itu sengaja ia bentangkan di depanku agar aku merasa kecil, seolah-olah keberatanku untuk menyerahkan sertifikat tanah adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan masa lalu keluarganya yang suci.
Aku hanya bisa mendengarkan sambil memeluk guling erat-erat, merasakan dadaku sesak oleh rasa bersalah yang sebenarnya bukan milikku untuk kupikul. Aku hanya butuh dukunganmu sekali ini saja, Kirana, hanya sekali ini sebagai bukti bahwa kamu memang berdiri di pihakku dan bukan menjadi penghalang bagi kesuksesan suamimu, bisiknya tepat di telingaku. Kata-kata itu terdengar seperti musik indah yang memabukkan, sebuah mantra yang dirancang khusus untuk melumpuhkan logika dan akal sehatku sebagai seorang wanita yang dididik untuk patuh. Ia menjanjikan bahwa setelah masalah modal ini selesai, kita akan hidup tenang tanpa gangguan tuntutan finansial dari ibu dan Sekar lagi, sebuah janji surga yang sangat ingin kupercayai di tengah badai ini. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap, mencoba mencari jawaban di antara bayangan lampu jalan yang menembus celah gorden, namun yang kutemukan hanyalah keraguan yang semakin menebal. Pertahananku yang sudah kubangun selama bertahun-tahun untuk melindungi aset peninggalan orang tuaku mulai retak secara perlahan akibat manipulasi emosional yang dilakukan oleh orang yang paling kucintai. Rasa sayangku pada Mas Aris seolah menjadi jerat leher yang mencekikku sendiri, membuatku merasa bahwa menolak permintaannya adalah tindakan egois yang akan menghancurkan keharmonisan rumah tangga yang selama ini kupertahankan dengan air mata. Akhirnya, dengan tangan yang masih gemetar hebat dan hati yang terasa seberat batu hitam, aku menyerah pada tekanan itu dan berjalan menuju meja kerja di sudut kamar di mana berkas itu sudah menunggu. Aku meraih pulpen yang diletakkan Mas Aris dengan sangat presisi di atas map biru itu, seolah ia sudah tahu bahwa pada akhirnya aku tidak akan punya kekuatan untuk berkata tidak. Tanpa sempat membaca detail pasal-pasal yang tertulis di sana secara teliti karena penglihatanku yang buram oleh air mata, aku membubuhkan tanda tangan di atas materai yang terasa seperti segel bagi nasib burukku sendiri. Esok harinya, saat matahari mulai menyelinap masuk melalui jendela ruang tamu, kulihat raut kemenangan yang tidak bisa disembunyikan di wajah Sekar saat ia bersiap-siap untuk berpamitan pulang ke Jakarta. Ia memelukku dengan pelukan yang terasa sangat palsu, sebuah gestur formalitas dari seseorang yang baru saja berhasil merampas masa depan orang lain dengan cara yang sangat halus. Senyumnya begitu lebar, seolah-olah ia baru saja memenangkan lotre besar dari penderitaanku, dan ia sama sekali tidak menanyakan bagaimana perasaanku setelah menyerahkan aset berharga itu demi membiayai ambisinya yang tidak masuk akal. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian itu, dan aku mulai menyadari ada perubahan yang sangat drastis dan mencurigakan pada gaya hidup Sekar yang sering ia pamerkan di media sosialnya. Ia mulai mengunggah foto-foto tas bermerek, sepatu mahal, hingga makan siang di hotel berbintang yang harganya mungkin setara dengan hasil panen sawahku selama 1 musim penuh. Kecurigaan mulai tumbuh di hatiku seperti benalu, karena setahuku modal usaha yang dijanjikan Mas Aris seharusnya digunakan untuk membangun bisnis yang membutuhkan waktu untuk menghasilkan keuntungan, bukan untuk belanja barang mewah secara instan. Saat aku mencoba bertanya pada Mas Aris tentang perkembangan progres usaha yang katanya sedang dibangun bersama Sekar, ia selalu memberikan jawaban yang mengambang dan berusaha menghindar dari kontak mata. Ia beralasan bahwa semuanya masih dalam proses perizinan yang rumit di kantor notaris dan bank, sehingga belum ada laporan fisik yang bisa ia tunjukkan kepadaku secara transparan. Sikapnya yang mendadak sibuk dan sering pulang larut malam membuat firasat burukku semakin kuat, seolah ada rahasia besar yang sedang ia tutupi dengan rapat di balik tumpukan berkas kerjanya yang baru. Rasa tidak tenang itu membuatku nekat untuk mencoba menelepon pihak bank secara diam-diam saat Mas Aris sedang mandi, menggunakan nomor kontak yang sempat kulihat di salah satu lembar dokumen tempo hari. Dengan jantung yang berdegup kencang, aku menanyakan status sertifikat tanah atas namaku yang dijadikan jaminan pinjaman, mencoba mencari kebenaran di tengah labirin kebohongan suamiku.
Namun, jawaban yang kuterima dari petugas bank di seberang telepon justru membuat duniaku terasa runtuh seketika, meninggalkan rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Ternyata uang pinjaman dalam jumlah yang sangat besar itu bukan digunakan untuk modal usaha bersama, seperti yang mereka janjikan kepadaku malam itu di bawah tekanan emosional. Seluruh dana tersebut ternyata sudah cair sejak minggu pertama dan langsung ditransfer ke rekening pribadi Sekar atas instruksi Mas Aris, dan sebagian besar digunakan untuk melunasi utang-utang kartu kredit lama Sekar yang sudah menunggak. Mereka tidak pernah berniat membangun bisnis, mereka hanya menggunakan namaku dan hartaku sebagai tumbal untuk menutupi lubang hitam kesalahan finansial yang mereka buat sendiri tanpa rasa tanggung jawab. Dadaku terasa sesak luar biasa, rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk paru-paruku secara bersamaan, menyadari bahwa suamiku sendiri telah bekerja sama dengan keluarganya untuk menipuku dengan sangat keji. Pengkhianatan ini terasa jauh lebih menyakitkan daripada kemiskinan, karena dilakukan oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung utama bagi kehormatan dan aset milik istrinya. Aku terduduk lemas di lantai dapur yang dingin, menyadari bahwa segala pengabdian dan kepatuhanku selama ini hanyalah dianggap sebagai kelemahan yang bisa mereka eksploitasi kapan saja mereka butuhkan. Aku hanya bisa duduk bersimpuh di atas sajadah di dalam kamar yang terkunci, menangis tanpa suara agar tidak terdengar oleh Mas Aris yang mungkin sedang merasa puas dengan keberhasilannya menipuku. Aku mempertanyakan di mana letak keadilan bagi seorang istri yang selalu mencoba menjadi tulus dan patuh, namun justru dibalas dengan konspirasi jahat oleh orang-orang yang ia sebut sebagai keluarga. Dalam sujudku yang lama, aku mulai menyadari bahwa kesabaran yang selama ini kupelihara telah disalahgunakan, dan ini adalah saatnya bagiku untuk mulai membuka mata terhadap kenyataan pahit yang selama ini kutolak untuk kulihat. Kepercayaan yang telah kuhimpun dengan susah payah selama bertahun-tahun pernikahan ini kini hancur berkeping-keping, meninggalkan lubang hitam yang menghisap seluruh keceriaan yang tersisa di rumah ini. Setiap sudut ruangan yang biasanya terasa hangat, kini mendadak berubah menjadi asing dan dingin, seolah-olah dinding-dindingnya ikut menertawakan kebodohanku yang begitu mudah terpedaya oleh kata-kata manis. Aku terbangun setiap pagi dengan beban yang lebih berat dari sebelumnya, menyadari bahwa pria yang tidur di sampingku adalah orang yang sama yang merancang skenario untuk memperteli harta peninggalan orang tuaku. Tidak ada lagi keinginan untuk menyeduh teh hangat atau menyiapkan sarapan dengan penuh kasih sayang, karena setiap tindakan pelayanan kini terasa seperti pengkhianatan terhadap diriku sendiri. Aku mulai bersikap dingin dan menarik diri dari segala interaksi yang tidak perlu dengan Mas Aris, mengabaikan setiap usahanya untuk mengajakku bicara atau sekadar basa-basi tentang cuaca. Aku tidak lagi berdiri di depan pintu untuk menyambutnya pulang kerja dengan senyum yang dipaksakan, melainkan lebih memilih mengunci diri di dapur atau kamar mandi agar tidak perlu menatap matanya yang penuh kebohongan. Perubahan sikapku ini tentu saja tidak luput dari perhatiannya, namun alih-alih merasa bersalah, ia justru membalasnya dengan ketegangan yang sama besarnya, menciptakan jurang pemisah yang semakin lebar di antara kami berdua. Setiap malam di kamar, kami hanya berbagi keheningan yang menyesakkan, di mana suara napas kami terdengar seperti genderang perang yang siap ditabuh kapan saja. Reaksi Mas Aris sungguh di luar dugaan dan benar-benar melukai sisa-sisa rasa hormatku kepadanya. Bukannya datang bersimpuh meminta maaf, ia justru mulai melancarkan serangan balik dengan menuduhku sebagai istri durhaka. Ia menyebutku sebagai wanita yang berubah karena silau oleh harta, seolah-olah tuntutanku akan transparansi adalah sebuah dosa besar dalam hierarki rumah tangga yang ia ciptakan. Hanya karena masalah sertifikat itu kamu jadi berani membantah suamimu dan bersikap seperti orang asing di rumah ini, Kirana? Bentaknya suatu sore dengan suara menggelegar yang membuat jantungku tersentak kaget di tengah ruang tamu.
Ia menggunakan otoritasnya sebagai suami untuk membungkam kebenaran yang mulai kusuakan, mencoba membalikkan fakta seolah-olah akulah pihak yang bersalah di sini. Aku menatapnya tajam, sebuah keberanian yang selama ini terkubur jauh di dalam sanubari mulai muncul ke permukaan, membakar habis rasa takut yang biasanya membelenggu lidahku di hadapannya. Ini bukan sekadar masalah kertas atau tanah. Mas, ini tentang integritas dan pengkhianatan atas nama cinta yang kamu lakukan bersama keluargamu, balasku dengan suara yang bergetar namun penuh dengan penekanan. Aku tidak lagi menundukkan kepala seperti biasanya. Kali ini aku menantang sorot matanya, menunjukkan bahwa Kirana yang penurut telah mati bersamaan dengan tanda tangan yang ia curi dariku malam itu. Ruang tamu yang biasanya tenang kini menjadi saksi bisu bagaimana topeng pria santun yang ia kenakan mulai retak dan menampakkan wajah aslinya yang penuh keserakahan. Pertengkaran hebat akhirnya pecah untuk pertama kalinya dalam sejarah pernikahan kami, dan di sanalah kulihat sisi gelap Mas Aris yang selama ini ia sembunyikan dengan sangat rapi di balik kata-kata religiusnya. Ia mulai menghina keluargaku, menyebut bahwa sawah di desa itu sebenarnya tidak ada harganya jika dibandingkan dengan pengorbanan yang telah ia berikan untuk menghidupiku selama ini. Kata-katanya tajam seperti sembilu, mengiris-iris hatiku tanpa ampun, membuktikan bahwa selama ini ia memandang rendah diriku dan asal-usulku meski di depan umum ia selalu memujiku. Ia meledak-ledak, melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal hanya untuk menutupi rasa malunya, karena rahasia busuknya telah terbongkar oleh istrinya sendiri. Tidak berhenti di situ, ia bahkan mulai mengeluarkan ancaman yang sangat rendah, yaitu akan membawaku kembali ke rumah orang tuaku di desa jika aku terus mempermasalahkan uang tersebut. Ia menganggap bahwa mengancam dengan kata talak atau pemulangan adalah cara efektif untuk membuatku bertekuk lutut kembali dan menerima nasibku sebagai tumbal keluarganya. Ingat Kirana, surga istri itu ada di bawah telapak kaki suami. Jangan sampai kamu menyesal karena kehilangan ridha dariku hanya demi sebidang tanah, ancamnya lagi dengan nada yang sangat angkuh. Ia memelintir konsep agama demi kepentingannya sendiri, menjadikannya alat pemukul untuk menjatuhkan mentalitasku sebagai seorang wanita berhijab yang seharusnya sabar. Di tengah badai pertengkaran itu, ponsel Mas Aris berdering keras, dan tanpa perlu melihat layarnya pun aku tahu siapa yang menelepon. Tentu saja Bu Lastri, sang dirigen di balik semua kekacauan ini. Mas Aris mengangkatnya dan sengaja mengaktifkan pengeras suara, mungkin berharap ibunya bisa ikut membantunya menekan jiwaku agar kembali patuh. Bu Lastri langsung memaki-makiku lewat telepon dengan kata-kata kasar yang sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang wanita tua yang seharusnya menjadi teladan bagi menantunya. Ia menyebutku menantu yang tidak tahu berterima kasih dan pelit, menuduhku ingin memutus tali silaturahmi hanya karena tidak rela membantu kesulitan ekonomi adik iparku sendiri. Mereka benar-benar bersatu melawanku, menciptakan sebuah narasi jahat bahwa aku adalah menantu yang tidak tahu diri setelah diterima masuk ke dalam keluarga mereka yang terhormat itu. Mereka mengabaikan fakta bahwa akulah yang selama ini menjaga keharmonisan rumah, akulah yang menghemat pengeluaran dapur agar Mas Aris bisa mengirim uang tambahan untuk ibunya setiap bulan. Kini, semua kebaikanku seolah dihapus dalam sekejap hanya karena aku berani menyentuh area sensitif, yaitu harta yang ingin mereka kuasai secara sepihak. Aku merasa dikeroyok oleh 3 orang sekaligus, suami, mertua, dan adik ipar, yang semuanya memiliki agenda yang sama, menguras habis apa yang aku miliki sampai kering. Rasa lelah yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhku, membuat kakiku terasa lemas, hingga aku harus berpegangan pada pinggiran meja makan agar tidak jatuh tersungkur. Aku menyadari bahwa di rumah ini, aku hanyalah orang asing yang difungsikan sebagai mesin ATM pelumas ego mereka, seorang figuran dalam drama kehidupan mereka yang haus akan validasi materi.
Tidak ada lagi tempat bagiku untuk mengadu, karena pria yang seharusnya menjadi tempatku bersandar justru menjadi orang yang paling depan menusukku dari belakang. Air mata yang sempat menggenangku paksa untuk masuk kembali, karena aku tidak ingin memberi mereka kepuasan dengan melihatku hancur dan meratap di depan kaki mereka lagi. Aku akhirnya memutuskan untuk mengunci diri di dalam kamar, membiarkan Mas Aris terus menggedor pintu sambil meneriakkan kata-kata yang menyakitkan dari luar sana tanpa sedikit pun aku gubris. Di dalam keheningan kamar yang gelap, aku duduk di lantai sambil memeluk lutut, mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa kekuatan yang masih tertinggal di dalam jiwaku. Aku menyadari bahwa jika aku tetap diam dan terus bersabar dengan cara yang salah, maka perlahan-lahan mereka akan menghabiskan hidupku hingga tidak ada lagi yang tersisa. Ini bukan lagi soal uang atau tanah. Ini soal kelangsungan hidupku sebagai seorang manusia yang memiliki martabat dan hak untuk tidak dizalimi terus-menerus. Sambil menggenggam pasporku yang tersimpan di laci meja rias dengan tangan yang masih gemetar, aku mulai menyusun rencana kecil namun terukur untuk menyelamatkan apa yang masih bisa kuselamatkan. Aku mencatat semua aset yang masih atas namaku, mengumpulkan bukti-bukti percakapan yang sempat kudengar, dan mulai memikirkan siapa orang yang bisa kupercayai di luar sana. Aku tidak boleh gegabah. Setiap langkah yang kuambil sekarang haruslah presisi, karena aku sedang berhadapan dengan orang-orang yang licin dan tidak segan-segan menggunakan segala cara untuk menang. Kegelapan kamar malam itu justru memberikan kejelasan padaku bahwa jalan keluar satu-satunya adalah dengan menciptakan pintu keluarku sendiri. Saat fajar mulai menyingsing dan suara Mas Aris yang mendengkur di ruang tamu terdengar sayup-sayup, aku sudah selesai memindahkan beberapa dokumen penting ke dalam tas kecilku. Aku menatap pantulan diriku di cermin dalam keremangan cahaya subuh, melihat seorang wanita berhijab yang selama ini dianggap lemah namun kini memiliki api perlawanan di matanya. Aku tahu bahwa keputusan yang kuambil ini akan membawa risiko besar, termasuk cemoohan orang-orang di sekitar kami yang hanya melihat permukaan dari pernikahan kami yang tampak sempurna. Namun, lebih baik aku dicibir sebagai janda daripada harus terus hidup sebagai tumbal dalam sebuah rumah yang dibangun di atas fondasi kebohongan dan keserakahan yang menjijikkan. Pagi itu, suasana rumah terasa sangat berat seolah oksigen di dalamnya telah habis disedot oleh ketegangan sisa pertengkaran semalam yang belum juga reda. Aku memutuskan untuk pergi ke pasar tradisional, satu-satunya tempat di mana aku bisa sedikit bernapas lega tanpa pengawasan Mas Aris yang kini menjadi sangat posesif dan penuh selidik terhadap gerak-gerikku. Dengan mengenakan hijab instan yang praktis dan masker yang menutupi wajah sembabku, aku melangkah keluar rumah sambil menenteng keranjang belanjaan sebagai kamuflase untuk menutupi niatku yang sebenarnya ingin mencari ketenangan. Udara pagi Bandung yang dingin menusuk kulit, namun tak mampu mendinginkan gejolak kemarahan yang masih berkobar di dalam dadaku setiap kali mengingat pengkhianatan mereka. Di tengah riuhnya suara tawar-menawar antara pedagang dan pembeli di pasar, aku tidak sengaja berpapasan dengan Bu Aruni, seorang wanita paruh-baya yang merupakan tetangga lama keluargaku di desa. Bu Aruni adalah sosok yang mengenalku sejak aku masih kecil, bahkan ia adalah saksi hidup dari masa-masa sulit saat almarhum ayahku berjuang mempertahankan sawah kami dari tengkulak tahunan yang lalu. Ia menatapku dengan tatapan yang sangat dalam, seolah-olah ia bisa membaca semua beban yang kusembunyikan di balik sorot mataku yang layu dan cara berjalanku yang tak lagi tegak. Tanpa perlu banyak kata, ia meraih lenganku dan mengajakku duduk sejenak di sebuah kedai kopi kecil yang terletak di pojok pasar yang agak sepi. Kami duduk berhadapan di atas bangku kayu panjang yang sudah kusam, dan sambil menikmati sepiring gorengan panas yang asapnya masih mengepul, Bu Aruni menatapku dengan tatapan iba yang sangat tulus dan menenangkan. Kirana, wajahmu tidak bisa berbohong. Ada beban apa yang sedang kamu pikul sampai pundakmu terlihat begitu turun?
Tanyanya dengan suara lembut yang seketika meruntuhkan pertahananku. Ia bukan sekadar tetangga, melainkan sudah kuanggap seperti bibi sendiri, tempat di mana aku sering berbagi cerita kecil tentang masa kecilku sebelum aku pindah ke kota mengikuti Mas Aris. Aku hanya bisa tertunduk, mengaduk-aduk kopi hitam di depanku tanpa berani menatap matanya karena takut pertahananku benar-benar hancur di sana. Kirana, benarkah sawah peninggalan orang tuamu di desa akan segera dibangun villa mewah oleh pengusaha dari kota? Aku lihat ada beberapa orang berseragam yang mulai mengukur tanahmu kemarin sore, katanya tiba-tiba. Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong, membuat tanganku yang sedang memegang sendok seketika membeku di udara dan jantungku nyaris berhenti, berdetak mendengar informasi yang sangat mengejutkan itu. Informasi ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Mas Aris, yang bersikeras bahwa sawah itu hanya dijadikan jaminan pinjaman bank biasa untuk modal usaha sampingan yang katanya sedang ia bangun. Rasa dingin menjalar dari ujung jari kakiku hingga ke ubun-ubun, menyadari bahwa ada konspirasi yang jauh lebih besar dan lebih gelap yang sedang direncanakan di belakang punggungku tanpa sepengetahuanku sedikit pun. Ternyata rencana mereka tidak hanya sekadar menggadaikan sertifikat itu untuk mendapatkan pinjaman, melainkan mereka benar-benar berniat untuk menjualnya secara ilegal kepada pengembang besar. Aku merasa seperti ditelanjangi di tengah keramaian pasar, menyadari bahwa orang-orang yang kusebut keluarga itu benar-benar ingin menghapus jejak sejarah orang tuaku demi tumpukan uang kertas yang fana. Amarah yang tadinya hanya bara kecil kini meledak menjadi api yang berkobar, menuntut jawaban atas segala kebohongan yang telah mereka rajut dengan sangat rapi. Aku segera berpamitan pada Bu Aruni dengan terburu-buru, mencoba menutupi kegoncangan jiwaku agar ia tidak ikut merasa khawatir dengan masalah rumah tanggaku yang semakin rumit dan berantakan. Aku pulang ke rumah dengan langkah yang cepat dan napas yang memburu, namun di tengah jalan aku mencoba memaksakan diri untuk kembali tenang dan mengatur ekspresi wajahku. Aku tidak boleh menunjukkan bahwa aku sudah mengetahui rahasia besar mereka sebelum aku memiliki bukti fisik yang cukup kuat untuk membungkam argumen mereka di kemudian hari. Strategiku harus berubah. Aku harus berpura-pura tetap menjadi Kirana yang polos dan penurut sampai waktu yang tepat untuk menyerang balik tiba. Sore itu, aku sengaja masuk ke dapur dan mulai menyiapkan makan malam dengan ketelatenan yang luar biasa, seolah-olah tidak pernah terjadi pertengkaran hebat di antara kami sebelumnya. Aku memutuskan untuk memasak sambal terasi kesukaan Mas Aris, sambal yang kubuat dengan cabai rawit merah yang melimpah, menciptakan rasa pedas yang menyengat seperti dendam yang kini mulai tumbuh subur di hatiku. Wangi terasi yang digoreng memenuhi seluruh ruangan, sebuah aroma yang biasanya menjadi simbol kehangatan rumah tangga, namun kini bagiku hanyalah sebuah instrumen untuk melancarkan siasat pengintaianku. Aku ingin melihat bagaimana reaksinya saat aku memberikan umpan pertanyaan tentang kondisi di desa yang baru saja kudengar dari Bu Aruni. Saat Mas Aris duduk di meja makan dengan wajah yang masih tampak angkuh namun sedikit melunak karena mencium aroma masakanku, aku meletakkan piring sambal itu tepat di depannya dengan senyum yang sangat tipis. Ia mulai makan dengan lahap, menyuap nasi dan sambal itu ke mulutnya tanpa sedikit pun curiga bahwa istrinya yang ia anggap bodoh ini sedang memendam bom waktu yang siap meledak. Aku memperhatikannya dengan sangat teliti dari balik tudung saji, mencoba mencari sisa-sisa kejujuran atau rasa bersalah di wajahnya, namun yang kulihat hanyalah kepuasan seorang pria yang merasa telah berhasil menjinakkan istrinya kembali. "Mas, tadi siang ada tetangga dari desa yang meneleponku, katanya ada orang-orang dari proyek yang mulai masuk ke sawah kita untuk mengukur tanah. Itu sebenarnya siapa ya?" Tanyaku dengan nada suara selembut mungkin, seolah-olah aku hanya bertanya karena rasa ingin tahu yang wajar.
Aku melihat tangannya yang sedang menyuap nasi seketika terhenti sejenak, dan gerakan rahangnya melambat saat ia mencoba mencerna pertanyaanku yang tiba-tiba dan sangat spesifik itu. Suasana di meja makan mendadak berubah menjadi sangat tegang. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar mengisi kesunyian di antara kami berdua yang saling beradu taktik emosional. Mas Aris tersedak, wajahnya mendadak berubah menjadi kemerahan, dan aku tahu itu bukan hanya karena rasa pedas dari sambal terasiku yang menyengat lidahnya, tapi karena ia terkejut rahasianya mulai tercium. Ia segera meraih gelas air putih dan meminumnya dengan rakus, mencoba memberikan waktu bagi otaknya untuk menyusun kebohongan baru yang sekiranya masuk akal untuk menenangkan kecurigaanku. Aku tetap diam menantinya bicara, menatapnya dengan pandangan yang tetap tenang namun tajam, seolah aku sedang menonton sebuah pertunjukan teater di mana aktor utamanya sedang lupa akan naskah aslinya. Oh itu sebenarnya cuma orang dari pihak bank yang datang untuk survei lapangan guna menentukan nilai taksir jaminan kita. Kirana, jangan terlalu mendengarkan omongan orang desa yang suka melebih-lebihkan cerita, jawabnya terbata-bata sambil menghindari kontak mata denganku. Ia kembali menyuap nasinya dengan gerakan yang lebih cepat dan tidak beraturan, menunjukkan kegelisahan yang sangat nyata bagi siapapun yang memperhatikannya dengan saksama seperti yang sedang kulakukan sekarang. Kebohongan yang ia ucapkan terasa sangat hambar dan kasar, membuktikan bahwa ia benar-benar menganggapku sebagai wanita yang tidak memiliki kemampuan logika untuk membedakan antara survei bank dan pengukuran lahan proyek. Aku hanya mengangguk pelan sambil tersenyum misterius, sebuah senyuman yang mungkin akan membuatnya merasa tidak tenang sepanjang malam nanti, karena ia tidak bisa lagi menebak apa yang sedang kupikirkan. Di dalam hati, aku sudah mengambil keputusan bulat bahwa malam ini aku harus bertindak, mencari tahu kebenaran mutlak yang ia sembunyikan di dalam tas kerjanya, atau di dalam ponselnya yang selalu ia kunci rapat. Jamuan sambal terasi ini adalah makan malam terakhir di mana aku bersedia melayaninya dengan ketulusan, karena setelah ini, hanya ada Kirana yang akan menuntut setiap jengkal haknya yang telah dirampas dengan kejam. Ketidakjujuran Mas Aris malam itu menjadi konfirmasi final bagiku bahwa pernikahan yang kubangun dengan tetesan keringat dan doa ini sudah lama mati, menyisakan bangkai komitmen yang membusuk di tengah rumah kami. Aku memperhatikan gerak-geriknya yang gelisah setelah makan malam, bagaimana ia terus-menerus meneguk air putih seolah tenggorokannya tersumbat oleh kebohongan yang baru saja ia lontarkan. Tidak ada lagi rasa iba yang tersisa di hatiku, hanya ada rasa dingin yang membeku, sebuah tekad untuk mengungkap seluruh tabir gelap yang selama ini menyelimuti ruang tamu kami yang tampak damai. Aku harus menunggu, menahan napas dalam kesabaran yang menyakitkan, hingga kegelapan malam benar-benar menyembunyikan niatku dari pengawasannya yang mulai mengendur karena kantuk. Aku menunggu dalam keheningan yang menyesakkan di balik selimut, mendengarkan setiap perubahan irama napas Mas Aris yang berangsur-angsur menjadi berat dan teratur, tanda bahwa ia telah terlelap dalam tidurnya. Cahaya rembulan menyelinap malu-malu melalui celah gorden, memberikan sedikit penerangan pada wajah suamiku yang tampak begitu tenang, seolah ia tidak memiliki dosa besar terhadap wanita yang berbaring di sampingnya. Dengan sangat perlahan, aku menggeser tubuhku, menghindari gesekan kain sprei yang mungkin bisa menimbulkan suara sekecil apapun yang dapat membangunkannya. Tanganku gemetar hebat saat aku mulai meraba bagian bawah bantalnya, tempat di mana ia selalu menyembunyikan ponselnya seolah-olah benda itu adalah jantung kedua bagi rahasia-rahasianya. Keringat dingin mulai membasahi telapak tanganku saat jemariku akhirnya menyentuh permukaan dingin ponsel pintarnya yang terselip jauh di bawah bantal bulu angsa itu. Aku menahan napas selama beberapa detik, memastikan bahwa ia tidak terusik oleh gerakan kecilku, sebelum akhirnya aku berhasil menarik benda itu keluar dengan sangat hati-hati.
Layar ponsel yang menyala mendadak terasa seperti lampu sorot yang sangat terang di tengah kegelapan kamar, membuat jantungku berdegup kencang seirama dengan ketakutan yang menghantui pikiranku. Dengan jari yang masih gemetar, aku mencoba memasukkan kode sandi yang selama ini dirahasiakannya dariku, namun entah mengapa instingku menuntun pada sebuah angka yang sangat menyakitkan untuk dicoba. Aku memasukkan 6 angka yang merupakan tanggal lahir Sekar, adik iparku yang selama ini selalu menjadi prioritas utama dalam hidupnya, melebihi kepentinganku sebagai istrinya sendiri. Benar saja, kunci layar itu terbuka seketika, memberikan akses penuh padaku untuk menjelajahi labirin pengkhianatan yang telah mereka susun dengan sangat rapi dan tanpa perasaan. Rasa mual mendadak menyerang perutku saat melihat wallpaper ponselnya bukan lagi foto pernikahan kami, melainkan foto keluarga besar mereka tanpa kehadiran diriku di dalamnya. Aku merasa seperti orang asing yang sedang mencuri dengar pembicaraan rahasia di sebuah rumah yang seharusnya menjadi milikku, namun kini terasa seperti sarang musuh yang sangat berbahaya. Di dalam aplikasi pesan singkat, mataku langsung tertuju pada sebuah grup obrolan yang berada di baris paling atas dengan judul yang sangat provokatif, yaitu Misi Sukses. Grup itu beranggotakan 3 orang saja, ibu mertuaku, Sekar, dan tentu saja suamiku sendiri, Mas Aris, orang-orang yang selama ini kusebut sebagai keluarga terdekat. Aku mulai menggulir percakapan mereka dari beberapa minggu yang lalu, dan seketika itu juga air mataku jatuh tanpa suara, membasahi layar ponsel yang kini menjadi saksi bisu kehancuran hatiku. Mereka membicarakan aku seolah-olah aku adalah objek investasi yang bisa diperas, mendiskusikan taktik mana yang paling ampuh untuk membuatku menyerahkan sertifikat tanah tanpa banyak bertanya. Tenang saja, ibu tahu betul titik lemah Kirana. Dia itu anak penurut yang dididik dengan nilai-nilai ketaatan yang kolot, tulis Bu Lastri dalam salah satu pesannya yang dikirimkan tepat sebelum kunjungan mereka ke rumah kami. Ia menyarankan Mas Aris untuk terus membawa-bawa nama almarhum ayahku dan konsep surga neraka, agar aku merasa berdosa jika menolak permintaan mereka yang serakah. Membaca itu, rasanya jiwaku seperti dicabik-cabik oleh orang yang selama ini selalu kucium tangannya setiap kali aku datang berkunjung ke rumahnya. Mereka menggunakan iman dan ketaatanku sebagai alat pemukul untuk melumpuhkan akal sehatku, menjadikannya senjata untuk merampok hak milikku secara halus namun mematikan. Aku terus menggulir ke bawah dan menemukan sebuah foto yang dikirimkan oleh Sekar, memperlihatkan dirinya sedang berpose dengan beberapa tas belanjaan dari butik mewah di sebuah mall ternama. Terima kasih Kak Ipar tersayang atas sumbangan paksaannya, akhirnya impianku punya koleksi terbatas ini tercapai tanpa harus bekerja keras, tulisnya dengan deretan emoji tertawa yang sangat menyakitkan untuk dilihat. Di bawahnya, Mas Aris membalas dengan kalimat yang lebih menghancurkan lagi. Nikmati saja dulu Sekar, sebentar lagi setelah sertifikat itu cair sepenuhnya untuk proyek villa, kita akan punya uang lebih banyak lagi untuk pindah ke rumah yang lebih mewah. Mereka benar-benar menertawakan kepolosanku di belakang punggungku, menganggap air mataku sebagai pelumas bagi mesin kesuksesan mereka. Amarah yang sangat besar kini mulai menggantikan rasa sedih. Aku segera melakukan tangkapan layar pada semua percakapan krusial dan foto-foto bukti pengiriman uang yang ada di dalam obrolan tersebut. Aku mengirimkan semua bukti itu ke alamat email rahasiaku dan juga ke nomor ponsel sahabat karibku agar ada cadangan jika ponsel ini mendadak diambil kembali oleh Mas Aris. Jemariku bergerak cepat namun pasti, mengumpulkan setiap butir peluru yang akan kugunakan untuk menumbangkan istana keserakahan yang telah mereka bangun di atas penderitaanku. Setiap pesan yang kubaca memberikan kekuatan baru padaku, menghapus segala keraguan yang sempat tersisa tentang apakah aku harus tetap bertahan atau melepaskan semua ini.
Rasanya sangat perih menyadari bahwa pria yang setiap malam kupeluk dan kurus segala kebutuhannya adalah orang yang sama yang merancang kehancuranku dengan perhitungan yang sangat dingin. Ia tidak hanya mengkhianati cintaku, tapi ia juga telah mengkhianati amanah almarhum ayahku yang dititipkan kepadanya saat ia menjabat tanganku di depan penghulu. Di mata Mas Aris, aku bukanlah pasangan hidup yang sejajar, melainkan hanya sarana untuk mencapai kemakmuran bagi dirinya dan keluarga asalnya saja. Pengkhianatan ini bukan hanya soal materi, tapi soal pembunuhan karakter dan penghinaan terhadap martabatku sebagai seorang istri yang selama ini selalu mencoba tulus dalam keterbatasan. Aku tahu bahwa aku tidak boleh hancur sekarang. Aku harus tetap tegak berdiri dan menjaga kewarasanku demi kehormatan orang tuaku yang telah mereka injak-injak dengan cara yang sangat keji dan tidak manusiawi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungku yang masih berpacu liar, lalu meletakkan kembali ponsel itu di bawah bantal Mas Aris dengan posisi yang sangat persis seperti semula. Aku tidak ingin ia mencurigai apapun sampai aku benar-benar siap dengan langkah hukum yang sah untuk menuntut kembali apa yang telah mereka curi dariku. Di tengah kegelapan malam, aku bersumpah bahwa tidak akan ada lagi air mata yang terbuang sia-sia untuk orang-orang yang hanya menganggapku sebagai tumbal. Sebelum subuh benar-benar menyapa bumi, aku sudah selesai mengepak dokumen-dokumen penting seperti akta kelahiran, ijazah, dan sisa perhiasan mas kawinku ke dalam sebuah tas kecil yang kusembunyikan di balik tumpukan kain di lemari. Aku bergerak dengan sangat sunyi, seolah-olah aku adalah bayangan yang sedang merencanakan pelarian dari sebuah penjara bawah tanah yang sangat gelap dan menyesakkan. Setiap gerakanku didorong oleh rasa muak yang sudah mencapai puncaknya, menciptakan energi yang luar biasa kuat untuk segera pergi dari rumah yang kini terasa seperti neraka kecil bagiku. Aku sudah memutuskan, hari ini adalah hari terakhirku berada di bawah atap yang sama dengan pria yang tidak lagi kukenali wajah aslinya. Ketika suara azan subuh mulai berkumandang dari masjid di ujung jalan, aku bersujud sangat lama di atas sajadahku, memohon kekuatan dan perlindungan dari Sang Pencipta agar langkahku dimudahkan. Aku memohon agar hijab yang kukenakan ini bukan hanya menjadi penutup aurat, melainkan menjadi perisai baja yang melindungiku dari segala bentuk kezaliman yang akan segera kuhadapi di depan sana. Air mata terakhirku jatuh di atas kain sajadah. Sebuah tetesan perpisahan untuk masa laluku yang pahit, sebelum aku bangkit dengan sorot mata yang penuh dengan api perlawanan. Aku siap menghadapi dunia luar, karena tidak ada lagi yang lebih menakutkan daripada hidup bersama serigala berbulu domba di dalam rumah sendiri. 2 hari kemudian, aku menyusun rencana dengan ketenangan yang bahkan membuat diriku sendiri merasa asing. Aku meminta izin pada Mas Aris untuk pulang ke desa dengan alasan ingin menengok makam orang tuaku. Aku mengarang cerita bahwa aku bermimpi didatangi almarhum ayah yang berpesan agar nisan mereka yang konon mulai retak segera diperbaiki sebelum musim hujan tiba. Mas Aris awalnya tampak keberatan dan menatapku dengan penuh selidik. Mungkin ia khawatir aku akan mendengar desas-desus tentang sawah itu jika aku berada terlalu dekat dengan lokasi proyek. Namun, setelah kuberikan sisa uang belanja bulan ini sebagai uang jajan tambahan untuk Sekar, egonya langsung luluh dan ia pun mengizinkanku pergi sendiri tanpa pengawalan. Begitu bus yang kutumpangi mulai menjauh dari hiruk-pikuk kota Bandung dan memasuki hamparan hijau pegunungan menuju desaku, napas yang kuhirup terasa jauh lebih ringan dan lega. Di dalam tas kecil yang kupeluk erat, tersimpan semua bukti tangkapan layar dan dokumen pendukung yang akan menjadi senjataku untuk meruntuhkan kebohongan yang mereka bangun. Aku tidak menuju ke rumah lama kami atau ke pemakaman terlebih dahulu, melainkan langsung meminta tukang ojek untuk mengantarku ke kantor kepala desa dan kantor notaris senior kepercayaan keluargaku.
Jantungku berdegup kencang seirama dengan deru mesin motor, menyadari bahwa setiap meter perjalananku adalah langkah menuju kebenaran yang pahit namun membebaskan. Di kantor notaris yang beraroma kertas tua dan kopi itu, aku mendapati kenyataan yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar gadai. Mas Aris ternyata telah memalsukan surat kuasa tanda tanganku. Notaris tua itu menatapku dengan kacamata yang melorot di hidungnya, menunjukkan sebuah berkas di mana namaku tertera dengan coretan tangan yang sangat mirip dengan milikku, namun aku tahu itu palsu. Saya sempat ragu, Nak Kirana, karena prosedur pengalihan hak milik ini dilakukan terburu-buru oleh suamimu tanpa kehadiranmu secara fisik, ucapnya dengan nada prihatin. Aku merasa seperti ditikam dari belakang berkali-kali, melihat bagaimana nama besarku dikotori oleh keserakahan pria yang selama ini kupatuhi sebagai imam dalam hidupku. Rasa sakit itu kini bermutasi menjadi kemarahan yang dingin dan tajam, menyadari bahwa suamiku sudah bertindak sejauh itu hanya untuk memuaskan tuntutan ibu dan adiknya. Ia tidak hanya mencuri hartaku, tapi ia juga telah mencuri identitas dan hak hukumku sebagai warga negara yang berdaulat atas asetnya sendiri. Aku memandangi tanda tangan palsu itu dengan tatapan kosong, membayangkan betapa teganya Mas Aris berlatih meniru goresan tanganku sambil mungkin tersenyum membayangkan uang hasil penjualan yang akan cair. Beruntung, notaris senior ini memiliki integritas tinggi dan merasa ada yang janggal sejak awal, sehingga ia menunda penandatanganan dokumen final ke Badan Pertanahan Nasional, BPN. Tolong batalkan semuanya sekarang juga, Pak. Saya secara resmi menyatakan bahwa saya tidak pernah menandatangani atau mengizinkan tanah ini dialihkan kepada siapapun, ucapku dengan suara tegas yang tidak menyisakan ruang untuk tawar-menawar. Aku menyerahkan kartu identitasku yang asli dan membuat surat pernyataan pembatalan di bawah sumpah, sebuah tindakan hukum yang akan langsung mengunci status tanah tersebut secara permanen. Aku juga meminta notaris untuk memberikan salinan legalisir dari surat kuasa palsu yang dibuat Mas Aris sebagai bukti otentik untuk laporan kepolisian yang akan kubuat nanti. Setiap coretan pena yang kubuat di atas kertas pembatalan itu terasa seperti aku sedang memutus satu persatu rantai yang selama ini membelenggu jiwaku. Aku menghabiskan waktu seharian penuh untuk berlari dari satu kantor instansi ke instansi lainnya, memastikan bahwa blokir atas sertifikat tersebut sudah terdaftar secara resmi di sistem BPN. Aku tidak peduli dengan rasa lapar atau haus yang mulai menyerang, karena fokus utamaku adalah mengamankan sisa harga diri orang tuaku sebelum semuanya terlambat di mangsa proyek villa. Orang-orang di kantor BPN menatapku dengan iba saat melihat wanita berhijab sepertiku mengurus masalah sengketa lahan sendirian dengan wajah yang tampak sangat lelah namun gigih. Keberhasilanku mendapatkan surat tanda terima blokir sore itu terasa seperti sebuah kemenangan kecil di tengah medan perang yang sangat luas dan melelahkan. Malamnya, aku memutuskan untuk tidak menginap di rumah lamaku yang kosong, karena aku tahu Mas Aris mungkin akan mencoba menghubungiku lewat telepon rumah jika ia mulai merasa curiga. Aku memilih untuk menginap di rumah Bu Aruni, duduk di teras rumah kayunya yang sederhana sambil mendengarkan nasihat bijaknya tentang hidup dan harga diri seorang wanita. Kirana, kesabaran itu ada batasnya, dan membiarkan diri dizalimi terus-menerus bukanlah bentuk ketaatan, melainkan bentuk kelemahan yang justru mengundang dosa bagi pelakunya, pesannya dengan lembut. Kata-katanya meresap ke dalam hatiku, memperkuat keyakinanku bahwa melepaskan diri dari pernikahan yang toksik ini adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat. Aku sengaja mematikan ponselku sejak sore hari, membiarkan Mas Aris panik di kota sana karena istrinya yang biasanya selalu melapor setiap jam kini mendadak hilang tanpa kabar selama hampir 24 jam. Aku bisa membayangkan betapa ia mondar-mandir di ruang tamu, bukan karena mengkhawatirkan keselamatanku, melainkan takut jika misinya menjual sawah diam-diam ini terbongkar di desa.
Biarkan saja ia merasai sedikit kegelisahan yang selama ini aku rasakan setiap malam saat aku mencurigai kebohongannya yang bertumpuk-tumpuk itu. Kegelapan desa yang sunyi malam itu justru memberikan perlindungan bagiku, memberikan ruang untuk jiwaku beristirahat sebelum menghadapi konfrontasi terakhir yang pasti akan sangat hebat. Di bawah cahaya lampu templok yang remang-remang di kamar tamu Bu Aruni, aku mulai merinci kembali semua bukti digital yang sudah kupindahkan ke dalam flash disk cadangan. Aku menyadari bahwa aku kini lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih berani daripada yang selama ini keluarga besar Mas Aris bayangkan dalam mimpi buruk mereka sekalipun. Mereka mengira hijab dan kepatuhanku adalah tanda kebodohan, padahal itu adalah bentuk pengabdian yang kini telah mereka hancurkan sendiri fondasinya sampai tidak bersisa. Aku menatap langit-langit kamar yang terbuat dari anyaman bambu, berjanji pada diriku sendiri bahwa matahari esok akan menyambut Kirana yang baru, seorang wanita yang tidak akan pernah lagi bisa diinjak-injak oleh ego pria manapun. Keesokan paginya sebelum kembali ke Bandung, aku menyempatkan diri untuk berziarah ke makam almarhum ayah dan ibu, bersimpuh di antara nisan kayu yang mulai berlumut namun tetap terasa hangat. Ayah, ibu, maafkan Kirana karena sempat lalai menjaga amanah kalian, tapi hari ini Kirana berjanji akan mengambil kembali apa yang menjadi hak kita, bisikku sambil mengusap permukaan nisan yang dingin. Air mataku jatuh, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata pamit untuk sebuah perjuangan panjang yang akan segera kulalui demi membersihkan nama keluarga kami. Aroma tanah basah dan bunga Kamboja di pemakaman itu seolah-olah memberikan restu gaib padaku untuk melangkah kembali ke kota dengan kepala tegak. Perjalanan pulang ke Bandung terasa sangat berbeda. Aku tidak lagi merasa seperti seorang terpidana yang akan kembali ke sel penjaranya, melainkan seperti seorang jenderal yang sedang menuju medan tempur terakhirnya. Aku sudah menyiapkan mental untuk segala kemungkinan terburuk, termasuk jika Mas Aris menggunakan kekerasan fisik atau intimidasi verbal untuk merebut kembali kendali atas diriku. Tas kecil yang kupeluk kini berisi dokumen-dokumen yang jauh lebih berharga daripada emas, karena di dalamnya terdapat kebenaran yang akan membebaskanku dari jeratan bakti keluarga yang semu. Aku terus merapal doa di sepanjang jalan, memohon agar langkahku tetap teguh dan suaraku tidak bergetar saat aku harus mengucapkan kata-kata yang akan mengakhiri segalanya. Saat bus memasuki terminal Leuwi Panjang, aku melihat bayanganku sendiri di kaca jendela. Seorang wanita berhijab dengan sorot mata yang tajam dan rahang yang mengatup tegas, siap untuk meledakkan bom waktu yang kubawa. Aku segera memesan taksi online, menuju rumah yang selama ini kusebut istana namun sebenarnya hanyalah sebuah panggung sandiwara yang penuh dengan duri dan jebakan. Aku tidak membawa oleh-oleh dari desa, karena oleh-oleh yang kubawa kali ini adalah sebuah kehancuran bagi rencana busuk mereka dan sebuah fajar baru bagi kemerdekaanku. Jam di tanganku menunjukkan pukul 5 sore, tepat saat Mas Aris biasanya sudah berada di rumah, menanti kepulanganku dengan beribu pertanyaan yang sudah aku siapkan jawabannya dengan sangat teliti. Aku melangkah masuk ke dalam rumah tepat saat azan maghrib berkumandang, namun suasana di dalam ruang tamu sama sekali tidak mencerminkan ketenangan ibadah, melainkan pengadilan yang panas. Di sana, Mas Aris sudah duduk di sofa utama dengan wajah yang merah padam, didampingi oleh Bu Lastri yang melipat tangan di dada dan Sekar yang sibuk mengikir kuku dengan tatapan sinis. Mereka bertiga seolah-olah sudah menunggu kedatanganku untuk menghakimiku atas pembangkangan yang kulakukan selama 2 hari terakhir karena menghilang tanpa kabar. Aku meletakkan tas kecilku dengan perlahan di atas meja, mencoba mengatur napas agar hijab yang kukenakan tidak bergetar karena emosi yang mulai meluap di dalam dada. Dari mana saja kamu, Kirana? Berani sekali mematikan ponsel dan pergi tanpa kabar. Apa kamu sudah tidak punya rasa hormat lagi pada suamimu?
bentak Mas Aris begitu aku berdiri di hadapan mereka. Suaranya menggelegar, mencoba mengintimidasi mentalku seperti yang biasa ia lakukan jika aku melakukan kesalahan kecil dalam urusan rumah tangga. Ia berdiri dan melangkah mendekat, matanya menatap tajam seolah-olah ia ingin menelan seluruh keberanian yang baru saja kupupuk selama di perjalanan dari desa. Namun, alih-alih menunduk takut seperti biasanya, aku justru membalas tatapannya dengan sorot mata yang dingin dan tak berkedip sedikit pun. Aku tidak menjawab pertanyaannya dengan kata-kata, melainkan langsung membuka tas kecilku dan mengeluarkan map berisi bukti-bukti pemalsuan dokumen serta tangkapan layar percakapan grup mereka. Dengan gerakan yang sangat tenang namun penuh penekanan, aku meletakkan lembaran-lembaran kertas itu di atas meja kaca, tepat di depan mata mereka yang mulai membelalak kaget. Aku tidak pergi untuk bermain-main, Mas. Aku pergi untuk memastikan bahwa warisan orang tuaku tidak jatuh ke tangan para pencuri yang bersembunyi di balik nama keluarga, kataku dengan suara yang rendah namun sangat tajam. Seketika itu juga, kesunyian yang mencekam jatuh di antara kami, hanya suara detak jam dinding yang terdengar menghakimi mereka. Sekar mencoba meraih salah satu kertas itu dengan gerakan kasar, namun aku dengan cepat menepis tangannya, membuat ia tersentak kaget dan hampir terjatuh dari kursinya, karena tidak menyangka aku akan melawan secara fisik. Jangan sentuh bukti ini dengan tanganmu yang kotor oleh uang hasil menipu kakak iparmu sendiri, Sekar, ujarku dengan nada yang sangat meremehkan. Wajahnya yang tadi tampak angkuh kini berubah menjadi pucat pasi saat ia melihat sekilas tangkapan layar percakapan grup Misi Sukses yang memperlihatkan foto tas mewahnya. Ia tampak tergagap, mencoba menyusun pembelaan diri namun lidahnya seolah keluh karena tertangkap basah dalam keserakahannya yang sangat menjijikkan itu. Aku tahu semuanya, Mas, tentang grup Misi Sukses, tentang rencana penjualan sawah secara ilegal, dan tentang tanda tangan palsu yang kamu buat di kantor notaris, kataku sambil menunjuk ke arah Mas Aris. Aku melihat jakunnya naik turun saat ia mencoba menelan ludah, sebuah tanda kegugupan yang sangat nyata meski ia berusaha tetap terlihat tenang di depan ibunya. Ia tidak menyangka bahwa istrinya yang selama ini dianggap polos dan mudah disetir, bisa melakukan penyelidikan sejauh itu dalam waktu yang sangat singkat. Rahasia busuk yang mereka simpan rapat-rapat kini terhampar telanjang di atas meja makan, menghancurkan martabat palsu yang selama ini mereka agungkan. Bu Lastri tiba-tiba bereaksi dengan cara yang sangat dramatis. Ia mulai memegangi dadanya dan bersandar pada bahu Sekar seolah-olah ia sedang mengalami serangan jantung mendadak karena ulahku. Ya Allah, Kirana, tega sekali kamu menuduh mertuamu sendiri sebagai penipu? Di mana akhlakmu sebagai wanita berhijab yang seharusnya menjaga lisan dan kehormatan keluarga? Teriaknya dengan nada histeris yang sangat dibuat-buat. Ia mencoba memainkan kartu moralitas dan agama lagi, berharap aku akan merasa iba atau takut karena telah dianggap menyakiti orang tua. Namun, air matanya yang dipaksakan itu sama sekali tidak menyentuh hatiku yang sudah terlanjur membatu akibat kezaliman mereka. Aku tertawa pendek, sebuah tawa yang terdengar sangat sinis dan asing bahkan di telingaku sendiri, karena rasa sakit yang kupendam selama ini sudah melampaui batas tangis yang wajar. Jangan bawa-bawa hijabku atau ayat agama untuk menutupi kebusukan hati kalian, Bu, karena Tuhan tidak akan ridha pada bakti yang dibangun di atas tanah hasil rampasan, balasku dengan tegas. Aku menatap langsung ke mata Bu Lastri, menunjukkan bahwa aku tidak lagi terpengaruh oleh sandiwara air matanya yang selama ini selalu berhasil meluluhkan ketaatanku yang buta. Di mata mereka, aku bukan lagi menantu yang penurut, melainkan ancaman nyata yang siap menghancurkan kenyamanan hidup mereka yang parasit. Mas Aris tampak kehilangan kendali atas emosinya. Ia melangkah maju dan mengangkat tangannya seolah-olah hendak mendaratkan tamparan keras ke pipiku untuk membungkam suaraku.
Kurang ajar kamu, Kirana. Kamu sudah melampaui batas sebagai seorang istri. Teriaknya dengan wajah yang merah padam karena murka. Namun, sebelum tangannya sempat menyentuhku, aku langsung mengangkat ponselku yang layarnya sudah menunjukkan nomor panggilan darurat kepolisian dan pengacara keluarga yang sudah kupersiapkan sebelumnya. Aku tidak mundur satu langkah pun, justru aku mencondongkan tubuhku ke arahnya, menantang nyalinya untuk melakukan kekerasan fisik di depan bukti-bukti kejahatan yang sudah terkumpul. Satu sentuhan fisik darimu ke tubuhku, Mas, maka laporan pemalsuan dokumen dan penipuan ini akan langsung naik ke meja hijau malam ini juga, dan kalian semua akan tidur di balik jeruji besi, ancamku dengan sorot mata yang mematikan. Ancaman itu berhasil membuatnya terpaku di tempatnya, tangannya menggantung di udara dengan gemetar hebat karena rasa takut yang tiba-tiba menyerang nyalinya yang sebenarnya ciut. Ia menyadari bahwa posisinya kini sangat terpojok. Ia bisa kehilangan pekerjaan, reputasi, dan kebebasannya jika aku benar-benar menindaklanjuti bukti-bukti yang ada di tanganku ini. Kesombongannya runtuh seketika, digantikan oleh kepanikan yang terpancar jelas dari keringat dingin yang membasahi dahinya. Sekar mulai merengek ketakutan. Ia memegangi lengan Mas Aris sambil menangis meminta agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, karena ia takut masa depannya hancur jika berurusan dengan hukum. Mas, tolong bujuk Mbak Kirana, aku tidak mau masuk penjara, aku masih muda. Isaknya dengan suara yang terdengar sangat egois bahkan di saat seperti ini. Ia tetap hanya memikirkan dirinya sendiri, tanpa sedikit pun meminta maaf atas penderitaan yang telah ia timbulkan padaku selama berbulan-bulan ini. Mendengar rengekan adiknya, Mas Aris hanya bisa terdiam dengan bahu yang merosot, menyadari bahwa istana pasir yang mereka bangun dengan kebohongan kini sedang dihantam gelombang kenyataan. Aku mengumpulkan kembali kertas-kertas bukti itu dan memasukkannya ke dalam tas dengan gerakan yang mantap, lalu aku menatap mereka bertiga untuk terakhir kalinya di ruangan itu. Kalian bilang ini semua demi keluarga, tapi kenyataannya kalian hanya menjadikan aku sebagai tumbal untuk membiayai keserakahan dan gaya hidup kalian yang palsu, ujarku dengan nada final. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau permohonan maaf yang terlambat. Hatiku sudah benar-benar tertutup bagi orang-orang yang menganggap pengorbananku sebagai kewajiban yang boleh dieksploitasi. Aku merasa sangat lega, seolah-olah beban bertonton yang selama ini menghimpit pundakku telah diangkat oleh kejujuranku sendiri untuk melawan. Aku berbalik dan melangkah menuju kamar untuk mengambil koper yang sudah kusiapkan secara diam-diam sejak beberapa hari yang lalu, mengabaikan teriakan panggilan Mas Aris yang mencoba menahanku. Setiap langkahku di atas lantai rumah ini terasa sangat ringan, meninggalkan semua kenangan pahit dan janji-janji palsu yang pernah diucapkan di bawah atap ini. Aku keluar dari rumah itu dengan kepala tegak dan hijab yang tetap rapi, menyambut udara malam yang dingin namun terasa sangat memerdekakan jiwaku. Malam ini, konfrontasi di meja makan itu bukan hanya mengakhiri perdebatan, tapi juga mengakhiri masa pengabdianku yang sia-sia kepada keluarga yang tidak pernah benar-benar mencintaiku. Suasana di dalam rumah yang selama ini kupelihara dengan penuh kasih sayang mendadak berubah menjadi medan perang yang dingin, di mana setiap kata yang terlontar adalah peluru dan setiap tatapan mata adalah belati yang siap menghujam. Aku berdiri di ambang pintu kamar dengan koper di tangan, memandang ruang tamu yang kini tampak seperti reruntuhan martabat sebuah keluarga yang tertangkap basah dalam keserakahan. Mas Aris berdiri mematung di tengah ruangan, wajahnya yang tadi merah padam karena amarah kini perlahan memucat, digantikan oleh ekspresi kekalahan yang sangat nyata dan memilukan. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan pria berwibawa yang selama ini ia pamerkan di depan ibunya, yang ada hanyalah seorang pria yang ketakutan akan bayang-bayang hukum yang kini mengincarnya.
Mas Aris melangkah mendekat dengan gerakan yang ragu-ragu, mencoba memegang ujung hijabku atau meraih tanganku untuk memohon, sebuah gestur manipulatif yang selama ini selalu berhasil meluluhkan hatiku yang lembut. Ia mulai merendahkan suaranya, menggunakan nada bicara yang paling manis dan penuh penyesalan, mencoba membangkitkan kembali kenangan-kenangan indah masa lalu kami saat pertama kali membangun rumah tangga ini. Kirana, kumohon jangan lakukan ini, pikirkan kembali semua yang sudah kita lalui bersama selama 5 tahun ini, apakah semua itu tidak ada artinya bagimu? Bisiknya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia menggunakan air matanya sebagai senjata terakhir untuk menjerat perasaanku, berharap aku akan kembali menjadi wanita yang lemah dan mudah memaafkan. Ini semua demi keluarga, Kirana. Aku hanya ingin kita punya modal yang kuat untuk hidup lebih layak dan tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Tolonglah mengerti posisiku sebagai kepala keluarga, ucapnya lagi dengan suara yang gemetar. Kalimat demi keluarga itu kini terdengar seperti ejekan yang sangat menjijikkan di telingaku, sebuah tameng busuk yang selalu ia gunakan untuk melegalkan setiap tindakan zalimnya terhadap diriku sebagai istrinya. Aku hanya menatapnya dengan rasa muak yang sangat dalam, menyadari bahwa definisi keluarga dalam kamus hidup Mas Aris tidak pernah benar-benar menyertakan namaku sebagai bagian yang setara di dalamnya. Baginya, aku hanyalah pelengkap yang boleh dikorbankan kapan saja demi kenyamanan ibu dan adiknya yang parasit. Aku menarik koperku menjauh dari jangkauan tangannya, sebuah penolakan fisik yang sangat tegas yang menandakan bahwa batas kesabaranku telah benar-benar terlampaui dan tidak ada lagi jalan untuk kembali. Keluarga mana yang kamu maksud, Mas? Keluarga yang merancang penipuan di belakang punggungku, atau keluarga yang menertawakan penderitaanku di grup WhatsApp kalian? Tanyaku dengan nada yang sangat tenang namun menghujam. Aku tidak butuh penjelasannya lagi karena bukti-bukti digital yang kusimpan sudah bicara jauh lebih jujur daripada bibirnya yang penuh dengan janji-janji palsu itu. Di mataku, ia bukan lagi seorang pelindung yang layak kuhormati, melainkan seorang pengkhianat yang telah menjual kepercayaan istrinya demi ego yang haus akan validasi materi. Di sudut sofa, Bu Lastri dan Sekar yang tadinya sangat galak dan penuh intimidasi kini mulai merengek dan menangis histeris, menyadari bahwa sumber kenyamanan hidup mereka yang mewah kini terancam hilang selamanya. Bu Lastri mencoba bersimpu di depanku, sebuah pemandangan yang sangat ironis, karena biasanya akulah yang selalu mencium kakinya sebagai bentuk bakti menantu yang patuh. Kirana, ibu minta maaf, ibu hilaf, tolong jangan laporkan Aris ke polisi, dia adalah satu-satunya tulang punggung keluarga kami, isaknya dengan air mata yang membasahi wajah paruh bayanya. Namun, permintaan maaf itu terasa sangat hambar karena keluar hanya saat mereka terpojok oleh bukti hukum, bukan karena ada penyesalan yang tulus atas luka hati yang telah mereka torehkan padaku. Sekar pun ikut-ikutan memegangi kakiku, memohon agar aku mencabut pemblokiran sertifikat tanah itu, karena ia sangat takut mobil barunya akan ditarik oleh pihak leasing jika cicilannya macet akibat kegagalan modal. Mbak Kirana, tolong kasihanilah aku masih muda dan tidak mau punya catatan kriminal. Aku janji akan mengembalikan uang itu nanti kalau butikku sudah jalan. Ratapnya dengan suara yang terdengar sangat egois. Bahkan di saat terjepit seperti ini, ia tetap hanya memikirkan barang-barang mewahnya dan reputasi sosialnya sendiri, tanpa sedikit pun menanyakan bagaimana aku akan menghidupi diriku dan keponakanku setelah hartaku ludes. Mereka benar-benar keluarga yang tidak memiliki nurani, yang melihat orang lain hanya sebagai alat untuk mencapai keinginan pribadi mereka saja. Aku melepaskan cengkeraman tangan Sekar dari kakiku dengan gerakan yang sangat dingin, lalu aku menatap mereka bertiga secara bergantian dengan perasaan yang kini sudah benar-benar hambar tanpa emosi sedikit pun.
Aku sudah mengajukan gugatan cerai secara resmi lewat pengacaraku, dan laporan dugaan penipuan serta pemalsuan dokumen sudah masuk ke tahap penyidikan awal, ujarku dengan nada final yang mutlak. Aku ingin mereka merasakan konsekuensi nyata dari setiap perbuatan mereka, agar mereka tahu bahwa hijab yang kukenakan ini bukan berarti aku adalah wanita yang bisa terus-menerus diinjak-injak harga dirinya. Biarlah hukum yang berbicara, karena kata-kata nasihat agama yang selama ini kuberikan tidak pernah sedikit pun masuk ke dalam hati mereka yang keras. Wajah Sekar mendadak pucat pasi saat menyadari bahwa ancamanku bukan sekadar gertakan sambal. Ia mulai histeris membayangkan kemewahan hidupnya yang akan runtuh seketika seperti istana pasir yang dihantam ombak. Ia tahu bahwa tanpa jaminan sertifikat sawahku, pinjaman bank dalam jumlah besar itu akan segera jatuh tempo dan ia tidak memiliki aset apapun untuk melunasinya selain barang-barang branded yang nilainya menyusut. Keserakahannya kini berbalik menjadi jerat yang mencekik lehernya sendiri, sebuah karma instan yang datang tepat di saat ia merasa berada di puncak kesuksesan semuanya. Aku memandangi kekacauan mental mereka dengan perasaan lega, seolah-olah beban berat yang selama ini kupikul di atas pundakku telah berpindah tempat kepada pemilik aslinya. Kalian bilang semua ini dilakukan demi keluarga? Baiklah, sekarang hadapi konsekuensinya bersama-sama sebagai satu keluarga yang solid di hadapan hukum dan pengadilan nanti, ujarku sambil mulai mengangkat koperku menuju pintu depan. Tidak ada lagi air mata yang tersisa di mataku untuk mereka, yang ada hanyalah sebuah kelegaan yang luar biasa besar, karena aku telah berhasil menyelamatkan martabat almarhum ayahku dari kehancuran. Aku tidak butuh permintaan maaf mereka, aku hanya butuh keadilan dan ruang untuk bernapas tanpa harus selalu merasa dicurangi oleh orang-orang terdekat. Pernikahan ini memang berakhir di sini. Namun hidupku yang sebenarnya baru saja dimulai dengan kemerdekaan yang sesungguhnya. Mas Aris mencoba mengejarku hingga ke halaman rumah. Ia berteriak memanggil namaku berkali-kali dengan suara yang serak dan penuh dengan keputusasaan yang sangat dalam, namun aku tidak menoleh sedikit pun. Suaranya perlahan-lahan menghilang dan tenggelam oleh deru mesin taksi yang sudah menungguku di depan gerbang besi rumah kami yang selama ini menjadi penjara emosionalku. Aku masuk ke dalam taksi tanpa ragu, memberikan alamat rumah sewaan kecil yang sudah kupersiapkan sebelumnya di pusat kota, sebuah tempat yang jauh dari jangkauan pengaruh keluarga mereka. Di dalam mobil yang bergerak menjauh, aku memejamkan mata sejenak, merasakan detak jantungku yang kini berdetak lebih tenang dan teratur daripada sebelumnya. Aku melihat bayangan rumah itu mengecil melalui kaca spion, rumah yang dibangun di atas fondasi kebohongan dan manipulasi emosional yang selama ini kupelihara dengan air mata kesabaranku yang salah tempat. Aku meninggalkan semua perabotan mewah, piring-piring porselen mahar, dan kenangan-kenangan manis yang ternyata hanya sandiwara untuk mempermudah akses mereka ke hartaku. Tidak ada lagi yang perlu kusesali, karena aku telah berjuang hingga titik darah penghabisan untuk menjadi istri yang baik, namun ternyata kebaikan itu justru menjadi bumerang jika diberikan kepada orang-orang yang salah. Aku menarik napas panjang, menghirup udara malam yang bebas dari aroma rendang amis atau asap rokok Mas Aris yang selalu membuatku merasa sesak. Saat taksi melaju kencang membelah jalanan kota Bandung yang mulai sepi, aku menyadari bahwa aku telah kehilangan banyak hal secara materi, namun aku telah mendapatkan kembali jiwaku yang selama ini hilang. Aku meninggalkan rumah itu tanpa membawa dendam yang membara, melainkan membawa sebuah pelajaran berharga tentang batas-batas pengorbanan dan hakikat sejati dari sebuah harga diri seorang wanita. Besok adalah hari baru, hari di mana aku tidak perlu lagi bangun dengan perasaan cemas akan kebohongan apalagi yang akan kudengar di meja makan. Malam ini, aku tidur sebagai Kirana yang merdeka, seorang wanita berhijab yang akhirnya berani berdiri tegak di atas kakinya sendiri, tanpa harus bersandar pada janji-janji palsu seorang pria.
Sebulan telah berlalu sejak malam konfrontasi yang menghancurkan dinding-dinding kepalsuan di rumah itu, dan kini aku duduk di teras kecil rumah sewaan di pusat kota. Sambil menikmati secangkir teh hangat yang uapnya menari-nari di tiup angin pagi, aku memandangi mentari yang perlahan muncul di balik gedung-gedung tinggi, menyinari lembaran baru hidupku. Tidak ada lagi suara bentakan, tidak ada lagi aroma kecemasan yang mencekik, hanya ada kesunyian yang menenangkan dan hak penuh atas napasku sendiri. Rumah ini mungil, jauh dari kemewahan rumah Mas Aris yang dingin, namun di sini setiap jengkal ubinnya terasa hangat karena dirawat dengan kejujuran dan ketenangan batin. Proses perceraian di pengadilan agama berjalan jauh lebih lancar dari yang kubayangkan, seolah semesta akhirnya berpihak padaku setelah sekian lama aku terzalimi dalam diam. Dengan bukti-bukti digital dan kesaksian notaris dari desa, Mas Aris tidak memiliki celah sedikit pun untuk membela diri atau memutarbalikkan fakta di depan hakim. Ia terpaksa menyerahkan kembali sertifikat tanah sawahku yang asli dan menandatangani surat pernyataan pembatalan segala tuntutan atas aset pribadi peninggalan orang tuaku. Melihatnya terduduk lesu di kursi pengadilan dengan pakaian yang tak lagi selicin dulu, aku tidak merasakan kepuasan dendam, melainkan rasa syukur karena kebenaran akhirnya menemukan jalannya. Sawah di desa kini mulai kembali ke tangan yang tepat. Aku menyerahkan pengelolaannya kepada pemuda-pemuda tani setempat yang jujur dengan sistem bagi hasil yang sangat adil. Hasil panen pertama yang kuterima tempo hari langsung kugunakan untuk melunasi biaya sekolah keponakanku hingga lulus, memastikan amanah almarhum ayah tetap terjaga dengan terhormat. Tanah itu kini bukan lagi sekadar aset yang diincar keserakahan, melainkan sumber keberkahan bagi banyak orang di desa yang selama ini ikut mendoakan keselamatanku. Aku merasa beban berat yang selama ini menghimpit pundakku benar-benar telah luntur, berganti dengan rasa tanggung jawab yang membawa kedamaian bagi jiwa dan raga. Kabar yang kudengar dari kerabat jauh, kehidupan keluarga Mas Aris kini berantakan seperti istana pasir yang tersapu ombak pasang tanpa menyisakan satu butir pun kemewahan. Sekar terpaksa menjual semua tas bermerek dan mobil barunya dengan harga jatuh demi mencicil utang bank yang bunganya terus mencekik lehernya setiap bulan. Ia yang dulu terbiasa bersantai di kafe mewah, kini dikabarkan harus bekerja sebagai pelayan toko di sebuah pusat perbelanjaan untuk menyambung hidup dan menutupi rasa malunya. Sementara itu, Bu Lastri harus kembali hidup sederhana di rumah tua di kampung, tanpa ada lagi kiriman uang bulanan mewah yang dulu selalu ia banggakan di depan tetangga. Mas Aris sendiri kehilangan posisinya di kantor karena reputasinya yang tercemar akibat urusan hukum dan pemalsuan dokumen yang mulai tercium oleh rekan-rekan kerjanya. Ia mencoba menghubungiku berkali-kali, mengirimkan pesan singkat berisi permohonan maaf dan keinginan untuk rujuk kembali dengan alasan masih mencintaiku di atas segalanya. Namun, aku sudah memblokir semua akses komunikasinya tanpa sisa, karena aku tahu cinta yang ia tawarkan hanyalah topeng untuk mendapatkan kembali kenyamanan finansial yang telah hilang darinya. Aku bukan lagi Kirana yang bisa luluh oleh air mata buaya, karena bagiku, pengkhianatan terhadap amanah orang tua adalah garis merah yang tidak akan pernah bisa dimaafkan. Di sela-sela kesibukanku mengurus legalitas tanah, aku mulai merintis usaha kuliner kecil-kecilan dari dapur rumah suaku, menggunakan resep rahasia sambal dan masakan rumahan ibuku. Tanpa kusangka, masakan yang kubuat dengan hati yang tenang ternyata mendapatkan sambutan luar biasa dari teman-teman kantor lama dan pelanggan baru di media sosial. Bisnis sambal Kirana kini mulai tumbuh, memberikan penghasilan yang jauh lebih dari cukup untuk menghidupi diriku sendiri, tanpa harus meminta belas kasihan dari pria manapun. Setiap pesanan yang kukemas adalah simbol kemandirianku, sebuah bukti bahwa seorang wanita bisa bangkit dan berdiri tegak meski dunia pernah mencoba meruntuhkannya.
Memang, masih banyak orang di luar sana yang mencibir pilihanku untuk bercerai, menganggapku sebagai istri yang kurang sabar menghadapi ujian rumah tangga yang biasa terjadi. Mereka yang hanya melihat permukaan seringkali melontarkan komentar pedas, menuduhku egois karena lebih mementingkan harta daripada mempertahankan ikatan suci pernikahan yang sudah terjalin. Namun, aku memilih untuk menutup telinga dari segala kebisingan itu, karena hanya aku yang tahu betapa perihnya menjadi tumbal di atas altar ego keluarga orang lain. Kesabaran ada batasnya, dan ketaatan kepada suami tidak boleh melampaui ketaatan kita kepada kebenaran dan keadilan yang telah digariskan oleh Sang Pencipta. Kini aku memahami bahwa menjadi istri salihah bukan berarti menjadi keset yang boleh diinjak-injak sesuka hati, melainkan menjadi mitra yang dihargai martabat dan hak-haknya. Pengalamanku menjadi tumbal telah mengajarkanku untuk lebih berhati-hati dalam menaruh kepercayaan dan tidak mudah terbuai oleh kata-kata manis yang dibungkus dengan jargon-jargon agama. Aku belajar bahwa seorang wanita harus memiliki pertahanan diri, baik secara mental maupun finansial, agar tidak mudah dieksploitasi oleh orang-orang yang hanya mencintai apa yang ia miliki. Pengabdian sejati seharusnya melahirkan ketenangan, bukan kecemasan yang merusak kewarasan dan harga diri yang kita bawa sejak lahir. Hijab yang kukenakan tetap tegak melingkar di wajahku, kini dengan senyum yang jauh lebih jujur, karena tidak ada lagi kepura-puraan yang harus kupertahankan di depan mertua atau suami. Aku tidak lagi merasa tercekik saat merapikan lipatan kainnya di depan cermin, karena aku tahu wanita di balik hijab ini adalah seorang pejuang yang berhasil memenangkan peperangannya sendiri. Setiap jarum pentul yang kusatukan di bawah dagu adalah pengingat bahwa aku adalah pemilik penuh atas diriku, pikiranku, dan seluruh keputusan dalam hidupku. Aku merasa jauh lebih dekat dengan Tuhan saat aku berani berkata tidak pada kezaliman, daripada saat aku diam membisu menerima ketidakadilan atas nama kepatuhan semu. Pengalaman pahit ini telah menempaku menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh, lebih bijak, dan lebih menghargai setiap detik waktu yang kulalui tanpa tekanan emosional. Aku mulai aktif di komunitas pemberdayaan wanita, berbagi cerita untuk menguatkan mereka yang mungkin sedang berada di posisi yang sama denganku dulu, terjepit di antara bakti dan harga diri. Aku ingin mereka tahu bahwa selalu ada jalan keluar bagi mereka yang berani melangkah, dan bahwa kesendirian jauh lebih terhormat daripada kebersamaan yang penuh dengan penipuan. Suaraku yang dulu lirih dan ragu kini terdengar mantap, menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang sedang mencari keberanian untuk melepaskan jerat kezaliman. Di bawah langit Indonesia yang biru cerah, aku merasa benar-benar lahir kembali menjadi wanita yang mandiri, berdaya, dan tidak bisa lagi didikte oleh manipulasi siapapun. Aku berjalan menyusuri trotoar kota dengan langkah yang mantap, menikmati setiap hembusan angin yang menerpa pakaianku tanpa rasa takut akan ada yang memaki atau merendahkanku. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan sebagai figuran dalam skenario orang lain yang hanya mementingkan diri mereka sendiri, tanpa memikirkan luka orang lain. Aku telah melewati badai yang paling dahsyat dalam hidupku, dan kini aku siap menyambut pelangi yang datang dengan warna-warnanya yang paling indah dan paling nyata. Namaku adalah Kirana, dan ini bukan lagi cerita tentang seorang istri yang dikorbankan, melainkan cerita tentang seorang wanita yang bangkit dari abu kehancurannya sendiri. Bab ini memang berakhir di sini, namun buku hidupku yang sebenarnya baru saja membuka halaman-halaman putih yang siap kutulisi dengan tinta kesuksesan dan kebahagiaan yang hakiki. Aku menutup catatan masa laluku dengan rasa syukur yang mendalam, menatap masa depan dengan mata yang berbinar penuh harapan dan semangat yang takkan pernah padam. Fajar baru telah menyapa, dan aku adalah matahari yang akan terus bersinar, menyinari jalanku sendiri menuju ridanya yang sesungguhnya.